Oke, oke, shalom teman-teman. Terima kasih untuk waktunya semuanya. Jadi di sini saya mau berbagi sedikit saja ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga masih belajar, terus belajar life education ya. Jadi memang ini sudah 3 kali pengulangan. Ada spirit-spirit yang berusaha mengganggu ya, spirit-spirit yang tidak ingin supaya manusia itu tahu rahasia ibadah yang sejati, rahasia agung itu, dan kemudian yang spirit tidak suka, tidak senang bagaimana planning-planning si IBLS belis-belis ini itu dibongkar. Karena salah satu penyangkalan dari IBLS itu adalah mensugesti manusia bahwa bukan Bapa, bukan Tuhan itu sendiri yang datang di dalam rupa manusia. Bahkan dari kitab-kitab sendiri pun, itu yang tidak masuk dalam kanon sebenarnya ada yang dikeluarkan, yang menceritakan dengan detail bagaimana pekerjaan-pekerjaan si STN ini. Ya, nah termasuk salah satu tadi sudah disampaikan oleh Eda Bettel, itu sangat bagus sekali ya dalam Sefirot, dalam pohon kehidupan itu menunjukkan gambar rupa manusia. Nah, sebenarnya di dalam alfabet Ibrani itu semua tidak ada yang kosong ya. Setiap simbol itu memiliki arti, ada maknanya. Bahkan dari angka-angka itu semua adalah kode. Jadi bagi orang Ibrani huruf-huruf itu adalah kode. Ada pesan yang terenkripsi, pesan yang tersandi. Sebentar, ada ini panggilan. Oke, nah, sampai di mana tadi ya? Jadi di dalam diri kita ini ada D titik A. Gue pakai kode aja ya. Ini juga ada D titik A Tuhan di dalam manusia. Nah, nanti bukan hanya di akhir zaman, tetapi sekarang juga sudah ada planning untuk merusak gambar Elohim itu. Salah satunya adalah melalui D titik A. Nah, misalnya seperti manusia HYBRD. Nah, pencangkokan organ-organ BNTG, susah banget ya, pencangkokan organ-organ bina titik-titik ke manusia. Nah, ini ilmuwan sedang mencanangkan suatu program anti titik-titik. Ya, suatu program di mana gambar Elohim itu akan dirusak kembali, seperti bagaimana terjadi di kitab Kejadian, itu sudah ada pengrusakan gambar Elohim. Nah, kalau kita nanti baca di Imamat, itu Tuhan bilang pisahkanlah ini, bagian tubuh ini, bagian tubuh ini. Itu makna teologisnya adalah Tuhan sangat membenci pencampuran. Ada roh Allah 100%, roh insan 100%. Itu tidak ada, dia adalah pure 100% Allah. Ada manusia dengan organ BNTG. Tuhan membenci sangat percampuran itu. Nah, jadi sebenarnya di dalam penciptaan Adam, di Kejadian 1:6, itu Adam diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Selem demut, koneksi buruk. Selem demut. Ini bagus nggak suara saya, teman-teman? Bagus. Bagus, Kak. Bagus nggak ini suara saya jaringannya? Bagus ya? Oke, koneksinya buruk soalnya sini. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang selem demut, itu seperti patron, seperti patung. Jadi bentuk atau shape tubuhnya itu bentuknya seperti ada kepala, ada bahu, ada tangan. Jadi bagaimana Adam tercipta pada saat itu bentuknya, shape-nya, begitulah bentuk tubuh atau rupa Tuhan. Itu namanya antropomorfis. Bentuk Tuhan manifestnya di dalam rupa manusia. Jadi manusia itu yang mengikuti gambar rupa Tuhan, bukan sebaliknya. Makanya di Filipi dibilang Tuhan itu datang di dalam rupa manusia. Bentuknya seperti ini. Nah, dari alfabet Yod-Heh-Vav ini sebenarnya dari awal itu sudah menunjukkan satu kode, pesan terenkripsi ya, pesan terdalam. Nah, bentuknya seperti ini. Yod-Heh-Vav. Yahova dipanggil Bapa di dalam perjanjian lama ya oleh bangsa Israel karena dianggap patriark begitu ya. Kabur. Oke. Nah, jadi inilah yang berusaha mati-matian disangkal oleh STN. Terus sebentar ini kok Oke. Inilah yang berusaha mati-matian disangkal oleh si IBLS tadi bahwa Yahova, Bapa itu ketika menciptakan Adam dan Hawa,
Ini adalah nubuatan bahwa nanti si Bapa itu akan datang dalam rupa seperti ini. Ya, rupa seperti manusia ini. Shape-nya, bentuknya, kepala, tangan, kaki. Jadi teman-teman, rupa Tuhan yang seperti ini, antropomorfisnya itu sudah ada di perjanjian lama. Tetapi dia belum daging. Itu aja perbedaannya. Ketika dia berkenosis yang di Filipi, Yohanes 1 ayat 14, barulah di situ dikatakan sang logos menjadi daging. Jadi perbedaannya, bentuk seperti ini sudah ada di perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama bukan daging, di perjanjian baru dia daging. Nah, jadi dari Kejadian 1 ayat 26, sebenarnya sudah menggambarkan nubuatan bahwa Yahova atau Bapa itu sendiri, nanti dialah yang datang dalam rupa manusia seperti ini. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih juga Kak Keisha buat pengajarannya. Tuhan berkati. Iya. Oke, sister, ini saya turun dulu ya, sister. Sudah datang orang rumah. Kita mau berurus dulu. Terima kasih Kak. Ini pertanyaannya artinya, Kak, anak Tuhan maksudnya gimana, brother, artinya? Ya, artinya Sang Bapa, Sang Yahova, Tuhan Elohim itu sendiri yang datang di dalam rupa manusia seperti ini. Makanya kalau kita cek nanti di bahasa aslinya, dia bukan datang menjadi manusia, tetapi datang dalam rupa manusia. Kalau dia datang menjadi manusia, itu yang mereka pakai roh insani 100%, itu tidak mungkin Yesus punya roh insani. Karena dia bukan dari bukan dari hubungan biologis. Nah begini ya, kan masih ada yang mengajar bahwa darah Yesus itu berasal dari Maria. Begini, darah itu terbentuknya di tubuh Festus ya, darah janin itu terbentuknya di tubuh Festus. Tetapi untuk terbentuknya tubuh Festus dan organ lainnya, itu harus ada pertemuan dari sperma dan sel telur, benar ya teman-teman? Dan untuk ada pertemuan sel telur dengan sperma itu harus ada hubungan biologis. Nah pertanyaannya, apakah Yesus berasal dari hubungan biologis? Kan tidak, dia dari Roh Kudus, kados, terpisah. Jadi tubuh, daging, darah, itu semua pure adalah sorgawi. Kan Yesus bilang, aku bukan dari dunia ini, bukan dari bawah, aku datang dari atas. Jadi tubuhnya itu tubuh dia sendiri, tubuh sorgawi. Dagingnya itu daging dia sendiri, daging sorgawi. Darahnya juga harus memenuhi kualifikasi untuk penembusan darah sorgawi. Makanya di Korintus dibilang, tidak semua jenis daging itu sama. Daging ini berbeda dengan daging ini. Begitu juga dengan daging Tuhan kita. Jadi dia sama sekali pure, 100% Allah. Tidak ada roh-roh insani, tidak ada 100% manusia. Begitu, teman-teman. Salam damai anak IPA nih, begitu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, jadi bagaimana terbentuknya organ-organ tubuh Yesus ketika dalam janin? Loh, emang lo mau jadi ateis? Dia kan memang terbentuknya memang dari proses supranatural. Kan dikatakan Yesus itu adalah pencipta, NAK, Hologos sudah ada pada awalnya, dia kausa prima. Yohanes 1 ayat 1 itu benang merahnya di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya sudah ada logos. Pada mulanya sebelum segala sesuatu tercipta di Kejadian 1, dia sudah ada. Nah, apakah pencipta harus tergantung ciptaannya untuk hidup? Apakah Yesus harus tergantung dari darah Maria harus hidup? Apakah Yesus harus tergantung dari ciptaannya? Dia baru bisa makan, menerima nutrisi dari dalam perut? Kan tidak. Karena dari pertama pun dia sudah terjadi dengan supranatural, begitu teman-teman. Jadi kalau tidak ada yang percaya, ada orang Kristen yang nggak percaya ya bahwa kejadian kehamilan begitu ya, Yesus di dalam perut itu supranatural, ya berarti dia ateis. Dan kalau nanti dilihat dari bahasa aslinya pun, itu rahim untuk Maria, itu koilia ya, kita juga ada belajar sama Pak Jerry Elim, untuk Elizabeth itu gester. Jadi rahimnya itu pun rahim sorgawi sendiri, bawaan surga begitu ya, dibentuk sendiri. Jadi si Maria itu hanya dipinjam perut, sama sekali tidak ada terkontaminasi apapun. Begitu teman-teman. Sampel darah Yesus katanya kromosom ibu lebih banyak. Itu yang dari si Michael Brown itu ya, yang ada ilmuwan itu kemarin ya.
Itu tidak benar ya teman-teman. Kita juga sudah pernah diskusikan itu nggak benar. Jadi darah Yesus itu sama sekali tidak ada dari orang tua, baik dari bapak, baik dari ibu, itu tidak ada. Begitu. Iya, ilmuwan, iya tahu. Itu nggak ada teman-teman. Jadi itu semuanya adalah rekayasa. Sama sekali tidak terkontaminasi. Oke, karena harus darah yang kados yang memenuhi kualifikasi dalam penebusan. Kan di Roma 3 ayat 23 dikatakan semua manusia sudah berdosa. Dosa masuk ke dalam dosa dunia itu masuk ke dalam satu orang, yaitu Adam. Jadi darah itu sudah tercemar. Satu dunia darah sudah tercemar manusia. Bagaimana mungkin Yesus itu harus mengadopsi atau terkontaminasi dari darah Maria yang juga sudah tercemar? Nah, kalau nanti Maria itu tidak berdosa, itu akan melanggar di Roma 3. Apakah Maria satu jenis yang berbeda dengan manusia lainnya? Kan tidak begitu. Jadi darahnya itu harus bebas dari kontaminasi apapun. Jadi itu aja teman-teman, kembali ya bahwa nanti Tuhan atau Yehova atau Bapa sendiri itu yang datang dalam rupa manusia nanti di perjanjian lama, berkenosis mengosongkan diri. Oke teman-teman, thank you semuanya. Semoga diberkati. Makasih Kak Tisha. Kak Kezia, kayaknya kita ada beda dikit ya, tapi ya ini kan pemahaman masing-masing ya. Iya, iya. Kalau buatku, tubuh Tuhan